hati-hati dalam bab perkara syubhat. Sehingga antara syubhat dan haram itu sebenarnya sangat dekat sekali dalam kehidupan kita. Dan bagi para thalabul ilmi, berkah nggak ilmu kita? Dimudahkan nggak kita dalam menghafal? Dimudahkan nggak kita dalam memahami ilmu agama? Itu ada imbal baliknya, jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, sahabat MPD dimanapun antum dan antuna berada, arsadana wa arsadakumullah. Di antara adab yang dimiliki oleh thalabul ilmi, para pelajar, ya, hendaknya kemudian memiliki sifat wara', ya. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa seorang pelajar itu hendaknya diperhatikan bagaimana kemudian sifat dan karakternya dalam menghadapi ilmu. Maka sifat wara', jamaah sekalian, ya, sifat wara' itu adalah sifat yang kemudian kalau kita terjemahkan secara bahasa dalam tazkiyatun nufus, sifat yang berhati-hati dalam bab masalah perkara yang haram. Hati-hati dalam bab perkara syubhat. Hati-hati dalam bab masalah yang itu tidak miliknya dan tidak haknya. Maka sifat wara' ini adalah sifat kehati-hatian bagi seorang pelajar atau thalabul ilmi. Ya pastinya berbeda, ya, seorang thalabul ilmi dengan orang yang tidak ngaji, orang yang duduk halaqah ilmu dengan yang tidak pernah sama sekali halaqah ilmu, orang yang sudah baca kitab, orang yang sudah baca buku dengan orang yang sama sekali tidak pernah tersentuh buku-buku Islam. Pastinya berbeda sifat wara'nya. Sifat dan sikap kehati-hatian dalam bab masalah ini, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengistilahkan dan menggambarkan bahwa orang-orang yang punya sifat wara', mereka adalah orang-orang yang berhati-hati terkait dengan perkara syubhat. Wa man waqa'ati fi syubhat waqa'ati fil haram. Jadi bisa jadi orang yang terjerumus dan terkena dalam perkara syubhat, maka dia akan masuk dalam zona perkara haram. Sehingga antara syubhat dan haram itu sebenarnya sangat dekat sekali dalam kehidupan kita. Dan bagi para thalabul ilmi, di mana kasus yang sering barangkali kita lihat, ya, di dunia pesantren khususnya, ya, karena kalau pelajar dia pulang kemudian atau berangkat sekolah kemudian dia pulang, atau mahasiswa ketika dia kemudian berangkat kuliah kemudian kembali ke kosnya, potensi untuk bertatap muka setiap saat dengan temannya, ya, dengan koleganya atau dengan guru-gurunya itu kecil. Tapi kalau kemudian di pesantren hampir 24 jam dia bertemu dengan temannya, ya, berinteraksi dengan mereka, dan berpotensi, ya, untuk kemudian barangkali mengambil barang temannya. Jadi kalau di pesantren ada sebuah kebiasaan mengambil barang orang lain yang kita istilahkan dengan sebutan gosop, ya, mengambil tanpa izin, ini bisa bahaya. Kalau gosop saja itu adalah perkara yang sifatnya itu, ya, mencuri bisa jadi, tapi itu adalah perkara yang kemudian bukan sampai levelnya sariqah. Maka jika seorang itu melihat ada barang yang tidak miliknya, maka tugas kita membiarkan. Ya, kecuali itu barang hilang, ya, barang temuan yang kita temukan, maka ada kemudian informasi atau iklan selama setahun. Tapi kalau di pesantren kondisinya beberapa di antara para thalabul ilmi kadang-kadang dia ngambil, ya kan? Ya mungkin dianggap tidak ada tuannya, tidak ada yang punya. Tapi kan ini bisa mencederai bagaimana kemudian sikap kita dalam belajar nantinya. Berkah nggak ilmu kita? Dimudahkan nggak kita dalam menghafal? Dimudahkan nggak kita dalam memahami ilmu agama? Itu ada imbal baliknya, jemaah. Maka perkara-perkara yang kemudian itu disebut dengan syubhat, lebih-lebih lagi adalah perkara haram. Jika ada thalabul ilmi yang dia ini tidak punya sifat wara', tidak kehati-hatian dalam perkara syubhat dan perkara haram, maka ilmu itu tidak ada daunnya, jemaah. Jadi kayak ilmu itu mengalir gitu aja, tidak ada rasa, ya, tidak ada feel yang kemudian masuk di saat dia belajar. Kayaknya biasa aja gitu, ya, karena kan dalam belajar itu ada sebuah rasa yang bisa kita terima, yang kemudian itu berdampak dalam perbuatan kita, karena ilmu itu adalah mayanfa fi nafsi wal a'mal. Jadi ilmu itu bisa memberikan efek kepada jiwa kita dengan kita semakin taat, dan bisa memberikan dampak terhadap amaliyah kita semakin kita menunjukkan bagaimana amaliyah kita, perbuatan kita, amal soleh kita. Kalau kita sudah ngaji bertahun-tahun gitu ya,
Ya, oleh karena itu bagi para pemirsa dan para jamaah sekalian rahimakumullah, bagi kita yang sudah ngaji bertahun-tahun, baik itu ikut halakonya fulan, ya, ikut ngaji bersama Ustadz si A, bahkan mungkin juga dulu kita pernah di pesantren, kok rasanya itu ilmunya tidak apa ya, tidak pakem gitu ya, tidak sampai kepada hati kita. Yang perlu dicek adalah mungkin ada perkara-perkara subhat, perkara-perkara haram yang kita kerjakan, atau istilah kita adalah mungkin diri kita ini belum termasuk di antara kategori sifat memiliki sifat warok, ya, sifat yang memang harus berhati-hati dalam perkara subhat dan perkara haram. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.